Ya, harus ini gerak. Kan itu udah ada pen. Kota kesana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, majelis ta'lim al-Irfan. Mudah-mudahan keberkahan Allah menyertai majelis kita ini. Salawat salam sejahtera mari kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini, di majelis ini, termasuk yang berhak menerima syafaatul bersama beliau yang berbahagia nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini tema yang kita angkat seperti terlihat di layar, walaupun saya layar yang ini hilang lagi gambarnya. Refleksi kisah Ashabul Ukhdud dengan perang di Gaza. Ketik aja. Namun sebelum kita masuk kepada khusus refleksi tersebut, kita coba menjawab pertanyaan penting berikut ini. Mengapa bangsa Yahudi patut dimusuhi? Mengapa bangsa Yahudi patut dimusuhi? Jadi sebenarnya bangsa Yahudi atau Bani Israel ini secara sejarah awal mulanya merupakan bangsa yang mendapat kedudukan sangat spesial di sisi Allah Ta'ala. Dan sebelum saya lanjutkan, tentunya kita semua perlu mengingat bahwa Israel adalah nama lain dari salah seorang Nabi Allah yang bernama Nabi Yakub alaihissalam. Nabiullah Yakub alaihissalam ini nama lainnya adalah Israel. Sehingga kalau kita menyebut Bani Israel, itu maksudnya anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan kita tentunya tidak boleh lupa juga bahwa Nabiullah Yakub alaihissalam merupakan anak dari seorang nabi lagi, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Dan Nabiullah Yakub alaihissalam merupakan cucu dari seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Yakub alaihissalam merupakan ayah dari Nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam serta Nabi Bunyamin alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam punya 12 anak laki-laki. 12-12-nya berketurunan, beranak pinak. Nah, ini semua disebut Bani Israel. Dan secara kesejarahan, awal mulanya tadi sudah saya katakan, Allah meletakkan Bani Israel pada kedudukan yang spesial, yang istimewa. Diabadikan dalam surat Al-Baqarah 122. Allah berfirman, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku telah melebihkan kalian dari semua umat yang lain di alam ini. Bayangkan,
Jadi jelas-jelas Allah mengatakan di ayat ini bahwasanya inni faddaltukum 'alal 'alamin, sesungguhnya aku telah lebihkan, ya. Jadi faddaltukum itu dari kata fadilah, keutamaan, ya. Telah kami utamakan kalian di atas segenap umat lainnya di muka bumi ini, di alam ini. Dan Allah menggunakan perintah di sini, uzkuru, ingatlah nikmati, nikmatku. Yang namanya seorang hamba yang beriman, kalau dia pandai mengingat-ingat nikmat Allah, namanya dia pandai bersyukur, ya. Dan ada suatu janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman yang pandai bersyukur, pandai mensyukuri nikmat. Apa itu janji Allah? Ada di surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur akan nikmat yang kuberikan, la azidannakum, sungguh benar-benar akan aku tambah nikmat itu. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu bukan saja menetap dalam diri kita, tapi bahkan bertambah, berkembang, begitu, menjadi nikmat-nikmat lainnya. Tapi sebaliknya, lanjutan dari ayat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 7 ini adalah wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian mengkufuri nikmatku, jadi mengabaikan nikmat Allah, nggak peduli dengan nikmat Allah, bahkan mengklaim nikmat Allah itu hasil kehebatan diri, begitu ya, maka sungguh kata Allah, azabku sangatlah pedih. Itu sudah merupakan kaidah, begitu. Makanya kita orang beriman ini sampai diajarkan sama Allah di awal sholat kita, ketika kita mulai membaca surat yang wajib dibaca dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah, itu ayat pertamanya diawali dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal kan orang sholat tidak melulu dalam keadaan sedang mendapatkan kenikmatan, ya. Bisa jadi orang sholat dalam keadaan sedang kena musibah. Tetapi kita tetap disuruh sama Allah, mau dalam keadaan apapun, syukurilah apa yang Allah berikan kepadamu. Ucapkanlah, ya, ucapan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Begitu. Tapi kalau kita tidak pandai mensyukuri, maka yang terjadi apa? Nikmat berubah menjadi niqamah, ya, menjadi kutukan, menjadi azab, menjadi siksaan bagi seorang manusia. Kayak orang tua lah. Orang tua ada pasangan suami istri sudah nikah belasan tahun, bahkan puluhan tahun, gak kunjung punya anak. Akhirnya mereka berobat, segala macam ikhtiar mereka upayakan, berdoa kepada Allah, akhirnya dapat anak. Nah, tetapi semenjak dapat anak, ya, anak ini bukan disyukuri sebagai nikmat yang datang dari Allah, tetapi anak ini diperlakukan sebagai kenikmatan yang mereka merasa ini karena keberhasilan mereka lah punya anak ini, sehingga seenaknya saja anak ini dibesarkan, dididik secara ngawur, gitu ya. Akhirnya anak itu kalau sudah besar akan menjadi apa? Akan menjadi masalah bagi orang tuanya. Kenapa? Karena kalau anak tidak dididik dengan benar, pastinya dia akan lupa kebaikan-kebaikan ibunya, bapaknya, begitu. Dan akhirnya si anak yang asalnya nikmat berubah menjadi niqamah, menjadi beban, ya, menjadi siksaan bahkan bagi seseorang. Nah, demikian pula dengan Bani Israel. Bani Israel ini dikasih nikmat sama Allah. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Salah satunya yang paling menonjol adalah Bani Israel merupakan bangsa yang terbanyak diutus Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bangsa lain diutus jumlah Rasul Allah yang lebih banyak daripada Bani Israel. Nah, cuman masalahnya adalah Bani Israel ini mensikapi para utusan Allah itu secara keliru. Jadi bukannya mereka mendengarkan lalu mematuhi apa yang diarahkan oleh para Rasul Allah itu, tapi sebaliknya mereka mendustakan. Ya, mereka mendustakan. Sampai-sampai terkenal ucapan mereka, slogan mereka yang sangat
maknanya sangat beda dengan slogan kita orang beriman, walaupun bunyinya mirip. Kita orang beriman kaum muslimin punya slogan semboyan bunyinya sami'na wa ata'na. Kami dengar wahai Allah dan kami segera mentaati. Kami dengar wahai Rasul dan kami segera mentaati. Kan begitu sikap kita orang beriman. Tapi Bani Israel, mereka mengembangkan suatu ungkapan, suatu slogan, suatu semboyan bunyinya sami'na wa asaina. Kami dengar wahai Allah, tapi kami tetap durhaka. Kami dengar wahai Rasul, tapi kami tetap durhaka. Artinya apa? Mereka nggak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Mereka nggak mau menjalankan apa yang Rasul perintahkan. Ya. Nah akhirnya Allah Ta'ala mengabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 70. Next slide. Allah berfirman, laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Banyak rasul Allah diutus kepada Bani Israel. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka, utusan Allah kepada mereka, dengan membawa apa-apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Jadi kalau Rasulullah itu datang dengan sesuatu yang dirasa nggak cocok dengan seleranya, dengan hawa nafsunya, ya kan? Maka mereka dustakan. Sebagian Rasul mereka dustakan, bahkan sebagian yang lain mereka bunuh. Bayangkan, ya. Ingatkan kisah Bani Israel yang tinggal di tepi pantai, ya, yang mereka semua mata pencahariannya menangkap ikan, mereka nelayan semuanya. Dan mereka hidup dari menangkap ikan. Suatu ketika nabi mereka yang ada di tengah-tengah mereka menyampaikan sebuah pesan, aturan hukum dari Allah Ta'ala. Apa aturannya? Silahkan kalian menangkap ikan di hari apapun kecuali di hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu itu hari Sabat. Ya, hari Sabat itu artinya hari suci bagi orang-orang Yahudi, Bani Israel. Semestinya di hari Sabtu itu mereka stay at home, mereka tinggal dalam rumah, ibadah, fokus kepada ibadah. Tapi semenjak keluar aturan Allah itu, justru ikan itu muncul ke permukaan air laut hari Sabtu saja, hari lain nggak muncul. Bahkan dalam ayatnya itu surat Al-A'raf itu disebutkan ikan-ikan itu syur'an. Syur'an itu kalau istilah anak muda sekarang barangkali mejeng gitu, ya. Ikannya mejeng gitu. Muncul ke permukaan laut dengan apa namanya? Tampilan mejeng begitu. Semua jenis ikan. Nah, namanya nelayan lihat begitu, ngiler kan? Gitu. Nah, udahlah ngiler, nelayan, Bani Israel lagi. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mensiasati hukum Allah. Mereka bikin apa namanya? Satu tipuan terhadap hukum Allah. Malam Sabtu mereka gelar jala di laut. Hari Sabtu nggak mancing, tapi juga nggak ke rumah, nggak beribadah di rumah. Kerjanya ngapain? Nonton ikan masuk ke dalam jala, ke dalam jaring, ya. Begitu Ahad pagi, ya, sebelum ikan-ikan keluar dari jala, dari jaring, ya, mereka ambil tuh jala, yang berarti mereka tangkap ikan-ikan itu, begitu, ya. Nah, mereka ditegur oleh sebagian kecil dari masyarakat itu, menegur, wah nggak bisa, ini kalian namanya ya ingkar kepada hukum Allah. Kata mereka, enggak, kami nggak mancing di hari Jumat. Nah, gitu ya, biasa deh. Ya, siapapun yang Yahudi dan bermentalitas Yahudi akan selalu begitu, ya, ngeles saja. Ya, udah jelas dia melanggar, tapi dia ngeles. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, akhirnya masyarakat nelayan itu terbelah jadi tiga. Yang sebagian besar belahan pertama, mereka yang mancing tadi, bersiasat mancing walaupun ngakunya nggak mancing hari Sabtu. Yang sepertiga lainnya kecil sedikit jumlahnya, mereka yang menegur, ya kan? Kalian nggak boleh begini, atau melakukan yang namanya kegiatan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, ya.
Nah, sepertiga yang lain juga sedikit jumlahnya, mereka ikut mancing seperti itu enggak, tapi negur juga enggak, gitu. Jadi ngebiarinin aja. Gitu. Nah, bahkan mereka negur orang-orang yang negur, gitu ya. Mereka bilang, ngapain kalian tegur-tegur orang-orang yang udah jelas maksiat bakal dihukum Allah di dunia dan di akhirat nanti. Maka yang nahi mungkar dia balas, mereka bilang, ya buat kami yang penting kami sudah sampaikan supaya kami punya alasan di depan Allah di hari berbangkit nanti bahwa kami sudah sampaikan. Kemungkinan kedua yang kami harapkan, siapa tahu di antara mereka ada yang taubat, ada yang takwa, begitu. Jelas ya? Nah, ini berjalan terus dari Sabtu ke Sabtu. Akhirnya keluarlah ketentuan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 166. Next slide please. Satu lagi, 2 slide ke depan. Satu lagi. Ya. Di surat Al-A'raf 166 apa kata Allah? Falamma ataw ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Jadi dikutuk sama Allah jadi monyet, jadi kera, ya. Yang dikutuk, yang jadi monyet itu siapa? Kelompok yang besar yang kerjanya mensiasati hukum Allah, menangkap ikan tapi ngakunya nggak nangkap ikan hari Sabtu, sama kelompok yang kecil yang tidak negur, gitu. Itu semua dijadikan kera. Sementara yang negur tidak dijadikan kera, tidak dikutuk sama Allah Ta'ala, karena mereka mengerjakan kewajibannya, yaitu nahi mungkar, ya. Nah, ini pelajarannya buat kita adalah jangan sekali-kali kita berlindung di balik kata-kata daripada ribut kita biar aja lah, mereka berdosa dosa tanggung sendiri. Nggak ada ceritanya begitu orang beriman. Orang beriman itu harus menyampaikan nasihat agar orang yang keliru menyimpang syukur-syukur kembali. Kalaupun tidak, yang penting sudah menyampaikan. Begitu ya prinsip kita. Kalau kita biarkan saja, maka bisa-bisa kita kena azab juga, kena kutukan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, jadi ini salah satu contoh saja. Kembali ke slide sebelumnya, ya. Slide sebelumnya yang ini, ya. Jadi Allah Ta'ala kemudian mengatakan, setiap kali datang seorang Rasul membawa apa-apa yang dirasakan tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka Bani Israel, maka sebagian Rasul itu didustakan, bahkan sebagian lain dibunuh, ya. Kejam sekali, ya. Memang Bani Israel itu ya, kaum yang sangat amat tidak pandai bersyukur. Nah, karena ini kejadiannya berulang-ulang, ya, termasuk ini kan kalau Anda lihat gambar ini, ada gambar di bawah tuh. Ini gambar tulisannya 40 years in the desert, ya, 40 tahun di gurun. Gurun mana ini? Gurun Sinai. Itu gambarnya kira-kira gambar Bani Israel lagi jalan di gurun Sinai. Jadi Allah Ta'ala akhirnya memberikan hukuman kepada Bani Israel karena setelah bebas dari kejarannya Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah, ya, sama Nabi Musa AS kan diajak terus berjalan menyusuri gurun Sinai sampai ke Palestina. Nah, di perbatasan Palestina kata Nabi Musa AS, ayo kita teruskan perjalanan, kita masuk ke negeri moyang kita. Negeri moyang kita maksudnya negeri Nabi Yakub AS. Nabi Yakub AS itu asal muasalnya dari Palestina, begitu. Nah, kaum itu jangankan mentaati arahannya Nabi Musa AS, bahkan mereka bilang, wahai Musa, nggak mungkin kami bisa masuk ke negeri itu karena di dalamnya ada kauman jabarin, ada satu kaum yang gede-gede badannya, yang galak-galak, yang kuat-kuat, yang nggak mungkin kami bisa perangi mereka. Bahkan ada sebagian yang sampai ngomong begini, kurang ajar sekali dia ngomongnya, wahai Musa, engkau aja berangkat ke situ sendirian berdua dengan Tuhanmu, ya. Kalian berdua perangi itu mereka, nanti kami tunggu kabarnya di sini. Nah, gitu. Ya, kurang ajar sekali kan? Nah, jadi sikap-sikap seperti ini banyak terjadi dalam perjalanan sejarah Bani Israel. Ya, boro-boro mereka mentaati, mematuhi para nabi, mereka dustakan, mereka sakiti hati nabi para nabi, bahkan mereka bunuh ya nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka. Sehingga akhirnya
jadilah mereka bangsa yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kemudian mengeluarkan keputusan fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka Bani Israel melanggar janjinya, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Ya. Kan tadi sudah saya sampaikan, barang siapa mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan kutambah nikmat itu. Tapi barang siapa yang mengkufuri nikmat, niscaya azabku sungguh sangat pedih. Ya. Nah akhirnya karena Bani Israel itu dikirim nabi didustakan, dikirim nabi dibunuh, dikirim nabi didustakan, dikirim nabi dibunuh, ya kan? Akhirnya sama Allah keluarlah keputusan, kami laknat kalian dan kami jadikan hati kalian keras membatu. Ya. Kalau satu kaum sudah dilaknat Allah, bahkan dijadikan hatinya keras membatu, apa yang terjadi? Yang terjadi, kaum tersebut akan melihat segala sesuatu terbalik-balik. Apa yang Allah katakan benar, mereka akan katakan salah. Apa yang Allah katakan salah, mereka katakan benar. Apa yang kata Nabi Muhammad SAW adalah fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah umat manusia, dalam hal ini keluarnya Dajjal. Malah bagi mereka Dajjal itu yang mereka nanti-nantikan. Sebagai apa? Sebagai the Messiah, Al-Masih, sang juru selamat yang mereka posisikan sebagai pemimpin mereka, begitu ya. Nah, akhirnya kita pun umat Islam dikenalkan dengan istilah Bani Israel, Yahudi itu sebagai Al-Maghdubi alaihim. Next slide please. Terus. Nah, ini. Dan ini kita baca dalam sholat kita. Bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah pun kita baca. Karena dia bagian dari surat yang wajib dibaca dalam sholat. Kalau enggak, sholat enggak sah. Yaitu surat Al-Fatihah. Jadi kita minta sama Allah. Cuman satu permintaan kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? 4 golongan. An-Nabiyyin, para nabi-nabi. As-Siddiqin, para orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilaku, ya. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala, terbunuh oleh musuh-musuh Allah, sedangkan mereka di jalan Allah teguh pendirian, istiqomah, ya. Sama as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kita kalau sholat, permintaan kita cuma ini: kumpulkanlah kami ya Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, karena mereka ini adalah sebaik-baiknya teman di dunia maupun teman di akhirat, ya. Tapi nggak hanya sampai di situ permintaan kita. Kita lebih jauh lagi minta sama Allah, ghairil maghdubi alaihim. Jangan ya Allah masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau murkai. Ya, jadi al-maghdubi alaihim itu artinya orang-orang yang Allah murkai. Seorang sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapakah mereka yang dimurkai Allah? Maka Nabi menjawab dalam hadis ini, innal maghdubu alaihimul yahud. Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai Allah itu adalah orang-orang Yahudi. Begitu, ya. Nah, jadi ini alasannya kenapa kita memusuhi orang Yahudi, bangsa Yahudi. Karena Allah saja sudah murka sama mereka. Allah murkai mereka, ya. Malah ada ayat lagi lebih lanjut Allah turunkan, next slide please, surat Al-Maidah ayat 82 yang menegaskan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad SAW akan dapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah 1, orang-orang Yahudi, 2, orang-orang musyrik, ya. Makanya di dunia hari ini, negeri di mana yang berkuasa adalah Yahudi atau musyrik, kaum musliminnya sangat dahsyat dianiaya, sangat dahsyat dimusuhi, sangat dahsyat dipersekusi. Ya, contohnya Israel, ya kan? Negara haram Israel yang menjajah di Palestina. Saudara-saudara muslim kita di Palestina sangat
dimusuhi, dibenci ya oleh Yahudi. Begitu juga negara Cina, ya kan? Cina ini kan musyrik. Mereka percaya banyak dewa-dewa. Ya, sekalipun mereka berideologi modern bernama komunis, tapi hakikatnya mereka percaya ada dewa-dewa. Musyrik berarti. Nah, di negeri Cina hari ini kaum muslimin yang tinggal di sebelah barat yang bernama negeri Xinjiang ya, itu mereka suku Uighur muslimin semua. Mereka sangat dianiaya oleh negara komunis musyrik Cina. Begitu juga dengan negara Hindia. Ya, India itu sekarang penguasanya, rezimnya adalah partai Hindu ekstrim. Ya, sehingga sekarang di India itu kalau ada muslim dianiaya sama orang Hindu, bahkan sampai ke tingkat dibunuh, ya dicabut nyawanya, itu tidak akan dipidanakan. Kenapa? Karena memang muslim dianggap setengah manusia ya oleh orang Hindu ekstrim ya. Jelas ya? Nah, kalau dalam hadis, next slide please. Nabi bahkan bersabda bahwasanya bangsa Yahudi ini adalah bangsa paling hasad sama kita umat Islam dalam dua soal, dua perkara ya. Kita lihat hadisnya. Innal yahuda qaumun hasad wa innahum la yahsudunana ala syai'in kama yahsuduna ala salami wa ala amin. Sesungguhnya bangsa Yahudi adalah orang-orang yang hasad. Anda tahu hasad artinya apa? Apa? Hasad artinya dengki. Dengki artinya apa? Hasad. Jadi hasad itu sering diterjemahkan dengan iri ya. Tapi sebenarnya hasad itu lebih hebat dari iri. Kalau iri itu begini, ada orang si A ya punya teman si B. Si B pada suatu hari dapat hadiah mobil bagus, mobil baru gitu ya. Nah, si A kalau dikatakan iri, dia cuman ya namanya ngiri gitu ya kan. Gua nggak dapet nih gitu ya kan, cuman sebatas itu. Tapi kalau hasad itu bukan saja iri kepada si B, tapi hasad itu artinya dia ingin si B itu kehilangan nikmat mobilnya, bahkan pindah ke si A. Nah, itu namanya hasad. Paham ya? Jadi hasad itu lebih hebat dari iri. Kalau iri sekedar lo kedapetan, lo dapet, gua nggak dapet, nah itu iri, ya kan? Tapi kalau hasad itu lebih jauh daripada itu. Bukan saja lo dapet, gua nggak dapet, tapi diam-diam dalam hatinya dia mengatakan, gua akan ambil nih nikmat lo ya untuk jadi milik gue, nggak boleh jadi milik lo. Gitu ya. Nah, jadi bangsa Yahudi ini kata Nabi adalah bangsa yang punya sifat hasad, dan mereka tidak hasad pada kita umat Islam karena apapun, sebagaimana mereka hasad kepada kita dalam dua perkara. Jadi hasadnya mereka kaum Yahudi kepada kita umat Islam dalam dua hal, yaitu hal ucapan assalamualaikum, ucapan salam yang kita ucapkan satu sama lain, sama ucapan amin ketika kita sholat berjamaah, terutama tentunya sholat yang jahar ya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh begitu. Nah, padahal dua kalimat ini, salam dan amin ini adalah simbol. Salam itu simbol dari apa? Ukhuwah Islamiyah ya, persaudaraan Islam, al-mahabbah fillah ya, cinta karena Allah antara satu muslim dengan muslim lainnya kan. Ingat kan ada hadis Nabi berbunyi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian gak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian saling mencintai satu sama lain ya. Terus Nabi bertanya, hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum? Maukah kalian kuajarkan suatu urusan, suatu perkara, suatu kegiatan yang bila kalian kerjakan akan tumbuh rasa cinta kalian satu sama lain? Kemudian Nabi sendiri menjawab, afshus salama bainakum. Sebarkanlah ucapan assalamualaikum di antara kalian satu sama lain. Begitu. Jadi ucapan salam itu dibenci sama Yahudi karena kalau umat Islam rajin menyapa satu sama lain dengan ucapan assalamualaikum dibalas dengan waalaikumsalam, maka ukhuwah di antara kita, cinta kasih di antara kita akan kokoh, yang berarti barisan kita jadi solid begitu Pak. Kekuatan kita menjadi hebat. Karena apa? Karena saling menyayangi satu sama lain ya. Nah, itu Yahudi paling gak suka.
Makanya Yahudi itu punya 1001 cara untuk membuat umat Islam nggak ngucapin kalimat salam ini atau memutuskan hubungan satu sama lain. Ini yang kita kenal dengan kegiatan kaum penjajah yang disebut divide et impera. Divide itu artinya divide, membagi-bagi, membelah-belah, ya kan? Impera, terus kemudian dikuasai. Jadi sudah dipecah-pecah, ya kan, dikuasai. Begitu, ya. Nah, itu yang namanya salam. Mereka itu sangat hasad kepada kita karena ucapan salam di antara kita, ya. Makanya termasuk kemarin, ya, salah satu rancangan mereka untuk membuat kita jadi nggak bisa terbiasa saling mengucapkan salam, ya kan, kita dibekep, ya kan. 2 tahun 3 tahun kita dibekep gitu, ya. Orang kalau udah dibekep tuh bawaannya malas ngomong gitu, ya. Nah, itu satu. Yang kedua, mereka paling benci sama kita dari ucapan amin. Amin itu simbol apa? Ya. Maaf ya, jangan dikaitkan dengan yang tadi malam. Amin itu kaitannya dengan syiar tatkala kita sholat berjamaah, ya. Ketika kita sholat berjamaah, ya, maka kita pasti mengucapkan amin, ya. Semoga Allah kabulkan. Nah, ini mereka nggak suka. Tandanya apa? Mereka paling tidak suka kalau umat Islam rajin sholat berjamaah. Mereka tidak suka. Makanya termasuk kemarin strategi mereka 2-3 tahun itu adalah mendorong kita sholatnya di rumah, gitu. Bukan sholat berjamaah di masjid. Atau kalaupun sholat berjamaah di masjid, dia pakai yang namanya distancing, ya kan? Supaya masjid yang mestinya bisa muat 500 jamaah, ya kan, cukup 200 orang. Setidak-tidaknya ucapan aminnya mengecil, kan? Gitu. Kalau 500 orang yang teriak amin dengan 200 orang kan beda volumenya, kan? Nah, ini Yahudi, begitu, ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, kemudian sekarang kalau kita kaitkan dengan realitas yang sedang berkembang dalam perang Badai Al-Aqsa ini, Tufanul Aqsa ini, kita perlu bertanya, apa sih alasan kaum Yahudi itu sekarang ini nggak ragu-ragu tanpa malu-malu melakukan pembantaian warga Gaza, ya kan? Mereka bombardir, ya, nggak pilih-pilih gitu. Pokoknya mau rumah sakit kek, mau masjid kek, mau gereja kek, mau sekolahan kek, pokoknya dihantam aja semuanya. Yang kemudian dikenal dengan istilah genosida, kan? Pembantaian. Al-ibadah al-jamaiyah kalau bahasa Arabnya, ya. Ibadah nggak pakai ain, ya, tapi pakai alif, ya, pakai alif. Al-ibadah itu artinya pembunuhan, ya. Jamaiyah artinya massal, pembunuhan massal, ya. Nah, alasan kaum Yahudi melakukan genosida itu apa? Ada ayatnya ternyata dalam kitab mereka, kitab suci mereka, ya, yaitu dalam kitab Samuel namanya, ya, kitab Samuel ayat 1, ayat 2, ayat 3. Jadi berkatalah Samuel kepada Saul. Setahu saya Saul ini kalau dalam tradisi Al-Quran namanya Tolut, ya. Anda ingat Tolut? Tolut itulah pemimpin Bani Israel yang melakukan perang melawan Jalut, ya. Tolut mimpin, ya, dari Israel, orang-orang beriman berperang melawan Jalut, ya. Dan Jalutnya akhirnya terbunuh oleh seorang tentara masih muda sekali, remaja yang ada di dalam barisannya Tolut. Siapa namanya? Daud alaihissalam, ya, yang telah menjadi Nabi Daud. Jadi Nabi Daud membunuh Jalut dengan ketapelnya, kan, ya, yang kemudian digunakan sama pemuda-pemuda Palestina dalam intifadah dulu, ya, ketapel, ya kan, mengingatkan sebenarnya, ya kan, bahwa sekarang Daudnya ada di pihak umat Islam, ya. Mereka nggak punya Daud, mereka nggak punya Tolut, Jalut ada di mereka, gitu, ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, berkatalah Samuel kepada Tolut, kepada Saul, ya kan, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya Tuhan. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Mengurapi itu artinya apa? Ya? Mengurapi itu artinya memberkati dengan cara mengoleskan minyak. Jadi minyak tertentu dioleskan kepada si Saul ini, gitu. Dan itu tradisi, ya, tradisi Bani Israel. Kalau ada seseorang akan diangkat jadi pemimpin, dia diurap, gitu, ya kan? Diolesi minyak, ya kan? Diberkati lah istilah kita, ya. Nah, kemudian di ayat kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang-orang Amalek kepada orang Israel.
Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka Bani Israel ketika orang Israel pergi dari Mesir. Begitu, ya. Jadi dibatasi ruang geraknya Bani Israel oleh bangsa Amalek ini. Nah, di ayat ketiga, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Artinya peranglah lawan mereka dan menangkan peperangan itu, kalahkan mereka. Tumpaslah segala yang ada pada mereka dan janganlah ada belas kasihan kalian kepada mereka. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi basmi habis gitu, ya kan? Nah, jadi inilah ayat yang menjadi inspirasi si setan Nyaho itu, ya, dan sejenisnya, orang-orang sejenis dia, ya, petinggi-petinggi negara haram Zionis Yahudi Israel, ya. Jelas ya? Maka sekarang ini sudah hari ke berapa nih? 68, ya, Tufanul Aqsa. Sudah berapa? 18.000 ya yang syahid ya di Gaza. Ya, berapa ya? Siapa yang tahu angka persisnya? Ya, 18.000 loh kalau nggak salah ya, seingat saya. Ya. Berapa? 17.000 sekian ya. Ya, hampir 18.000 ya. Nah, jadi peristiwa yang terjadi di Gaza sekarang ini, cilakanya ya, ada sebahagian saudara kita ngaku muslim, bahkan ngaji, hadir di majelis ilmu, ya kan? Cuman mengeluarkan kalimat seperti ini. Mengapa umat Islam Gaza atau umat Islam Palestina tidak hijrah saja sehingga dapat menghindari tertumpahnya darah dengan sia-sia, sehingga bisa menghindari tidak mati percuma, ya? Sudah jelas saat ini kita umat Islam sedang lemah dan kita tidak punya kekuatan militer yang memadai untuk melawan, menandingi kekuatan militer dan persenjataan canggih Zionis. Pernah dengar ucapan ini? Pernah ya? Nah, bagaimana kita menjawabnya? Ya, kita udah ngerti nih si Zionis apa yang jadi alasan mereka melakukan pembantaian. Nah, sekarang apa ya jawaban kita terhadap realita pembantaian ini? Ya, apa benar kita harus menyarankan saudara-saudara kita di Gaza supaya hijrah, ya, supaya tidak tertumpah darah sama sekali? Apa benar demikian? Nah, ini jawaban kita. Ini jawabannya panjang, Pak. Jawabannya dari kisah Ashabul Ukhdud yang ada dalam surat Al-Buruj, ya. Surat Al-Buruj itu surat keberapa? Surat ke-85, ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasannya, mari kita buka dulu surat 85. Silakan masing-masing lihat di Qur'annya atau di HP-nya yang ada Qur'annya. Surat ke-85 surat Al-Buruj, ya. Apa kata Allah Ta'ala dalam rangkaian surat Al-Buruj ini? Allah berfirman, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan, wasyahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Yang keempat, qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. Di sini ada keterangannya, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Pada waktu itu agama yang sedang berkembang namanya agama Nasrani, ya. Karena waktu itu Nabi Muhammad SAW belum diutus, ya. Nah, jadi lanjutnya ayat 5, an-nari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Jadi parit-parit itu diisi di dalamnya kayu bakar, terus dibakar, dinyalakan. Itu sini keluar api dari parit-parit tersebut. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitar parit itu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Nah, orang-orang mukmin itu siapa? Rakyat yang mereka itu percaya kepada Allah sebagai Rabbus samawati wal ardh, ya, Tuhannya langit dan bumi. Nah, mereka ini karena percaya kepada Allah, bukan percaya kepada raja sebagai yang maha kuasa, ya. Jadi rajanya waktu itu raja zalim, mirip-mirip Fir'aun lah, sejenis, ya, tali 3 uang gitu. Dia merasa dirinya yang paling berkuasa sehingga nggak boleh rakyatnya percaya ada yang lebih berkuasa dari dirinya.
Begitu. Sehingga siapa yang percaya kepada yang berkuasa itu Allah Ta'ala dilempar ke dalam api itu, Pak, ke dalam parit itu, Pak. Nah, jadi mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Terus ayat ke-8, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi mereka disiksa semata-mata karena mereka beriman kepada Allah. Ya, ini sama dengan yang di Gaza. Di Gaza itu si Yahudi ini, ya, mereka tidak suka melihat, ya, orang-orang di Gaza ini tetap beriman kepada Allah Ta'ala, tetap meyakini bahwa ini adalah Ardul Mubarakah, ini adalah tanah yang diberkahi, ini adalah Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan, dan di sini ada Baitul Maqdis yang merupakan, ya, tempat suci umat Islam, dan bahkan ada Masjidil Aqsa-nya. Nah, jadi karena itu Yahudi melakukan pembantaian. Nah, terus dilanjutkan oleh Allah Ta'ala ayat 9-nya, alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Tuhan yang Maha Perkasa yang diimani oleh rakyat orang-orang mukmin itu adalah Rabb yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Terus kata Allah di ayat 10, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa orang-orang mukmin, laki maupun perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan memperoleh azab jahannam dan mereka akan mendapat azab yang membakar. Jadi Allah menggunakan ilustrasi penggambaran yang sama dengan penggambaran yang sedang mereka saksikan. Kalau orang-orang mukmin dilemparkan ke dalam api, sesungguhnya mereka juga akan dapat balasan dilemparkan ke dalam api. Cuma bedanya, api yang diterima oleh orang-orang beriman adalah api yang menyebabkan mereka kehilangan nyawa di dunia yang fana ini, ya. Sementara api yang akan diterima oleh para penyiksa itu adalah api yang abadi, yang menyebabkan mereka mengalami nasib la yamutu fiha wala yahya. Dibilang mati kagak, dibilang hidup juga kagak. Pokoknya terus menerus, kullaman nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Tiap kali kulit mereka terbakar, nantinya diganti sama Allah dengan kulit yang baru lagi, ya, supaya dibakar lagi agar merasakan azab. Ya, nauzubillah min dzalik, ya. Nah, sebaliknya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka akan memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Yang demikian itulah kemenangan yang besar, yang agung, ya, yang mulia. Masya Allah Ta'ala. Nah, jadi orang-orang mukmin itu sekalipun mereka dilemparkan ke dalam parit yang menyala-nyala dan mereka menemui kematian di dunia fana ini, tapi justru Allah katakan mereka lah yang memperoleh kemenangan yang agung. Oke? Nah, ini apa namanya? Ringkasan surat Al-Buruj. Keterangannya surat Al-Buruj ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kalau Bapak dan Ibu punya kitab Riyadhus Shalihin, pernah dengar nama kitab itu? Pernah, ya? Ini kumpulan hadis-hadis pilihan dari Imam Nawawi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab namanya bab sabar. Anda cari di bab sabar, ada hadis tentang kisah Ashabul Ukhdud, tentang kisah si gulam, si pemuda, sang muwahhid, sang ahli tauhid, ya. Saya bacakan hadisnya tanpa membaca aslinya, ya, langsung terjemahannya. Dari Suhaib radhiyallahu an, seorang sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian, artinya umat Nasrani, ya, sebelum kaum muslimin. Raja ini punya seorang ahli sihir, ya. Semua raja-raja zalim biasanya punya ahli sihir, ya. Jadi penasehat spiritualnya tuh ahli sihir, ya. Setelah penyihir itu
mencapai usia lanjut, usia tua, dia bilang sama rajanya, sesungguhnya saya ini telah tua, maka kirimkanlah padaku seorang gulam. Gulam itu artinya pemuda, yang akan saya kader dan saya berikan kepadanya pelajaran ilmu sihir gitu. Untuk siap-siap jadi pengganti si tukang sihir ini yang sudah tua-tua, udah batuk-batuk ya kan, udah mau masuk liang lahat. Kemudian raja itu mengirimkan pada si tukang sihir ini seorang pemuda untuk dikader. Ya. Di tengah perjalanan menuju ke istana, ya, si anak ini berjumpa dengan seorang rahib. Tahu rahib? Rahib itu artinya pendeta Nasrani. Maka pemuda ini pun duduk bersama sang rahib dan mendengarkan ucapan-ucapan rahib ini. Si rahib ini ucapannya apa? Ya, ucapannya dari kitab Injil yang isinya tentang tauhid, ya, tentang mengesahkan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, pemilik jagat raya langit dan bumi ini. Nah, setelah dia mendengarkan uraian si rahib, dia pun pergi ke istana kan untuk belajar sama penyihir. Apabila dia tiba di tempat penyihir, yakni dari pelajarannya dari si sang rahib, dia pun melalui tempat rahib tadi dan terus duduk di situ untuk mendengarkan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan olehnya. Jadi artinya dia tiap kali mau menuju ke istana, dia lewat tempat si rahib, dia dengerin. Gitu. Nanti pulang dari tukang sihir, dia lewat lagi, dia dengerin lagi. Gitu. Jadi tiap hari dia dapat pelajaran dari rahib berapa kali? 2 kali. 2 kali. Pelajaran dari tukang sihir berapa kali? 1 kali. Sekali. Ya, jadi pelajaran syiriknya sekali, pelajaran tauhidnya 2 kali. Gitu, ya. Selanjutnya, apabila dia datang di tempat penyihir, dia pun dipukul oleh si tukang sihir. Kenapa? Karena keterlambatan datangnya. Gitu. Misalnya tukang sihir bilang, besok kita ngaji mulai jam 7 pagi, gitu kan? Jadi datangnya jam 9, gitu, ya kan? Padahal dia datang jam 9 karena apa? Karena mampir dulu kepada kajian yang lain. Yang itu kajian tauhid, ini kajian syirik, gitu loh. Hal yang sedemikian diadukan oleh pemuda itu kepada rahib. Akhirnya si pemuda ini akhirnya ngeluh sama rahib. Kata rahibnya apa? Jika engkau takut pada penyihir, katakan aja bahwa engkau ditahan keluargamu. Artinya kamu dapat tugas-tugas dari emakmu, bapakmu di rumah. Itu yang bikin kamu telat datang, gitu kan? Dan jika engkau takut pada keluargamu, orang tuamu, karena pulang terlalu larut malam, ya kan? Bilang aja bahwa engkau ditahan sama penyihir. Dapat banyak pelajaran, kajiannya banyak, gitu, ya kan? Nah, jadi begitu tiap hari, ya. Pada suatu ketika, sewaktu dia dalam keadaan yang demikian itu, tibalah dia di suatu tempat dan di situ ada seekor binatang besar menghalang-halangi orang banyak untuk bisa berlalu lalang di jalanan. Jadi binatang itu ngamprok, gitu kan, ngamprok, ya, ngamprok di tengah jalan. Padahal binatang itu besar, menyebabkan orang-orang yang mau lalu lalang nggak bisa. Sementara nggak ada yang berani mengusir binatang besar ini. Nah, akhirnya anak itu, ya, lalu berkata, pada hari ini saya akan buktikan, saya akan ketahui apakah si penyihir itu yang lebih baik ilmunya ataukah si pendeta itu yang lebih baik ilmunya. Nah, gitu. Jadi hari ini mau dia uji nih, dicoba nih, ya. Maka si pemuda ini pun ambil sebuah batu. Kemudian sebelum dia lempar batu itu, dia berdoa, ya Allah, apabila perkara pendeta itu lebih dicintai di sisi engkau daripada perkara si penyihir, ya, artinya apabila ilmu tauhid lebih engkau cintai daripada ilmu syirik, ya kan, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak ini bisa berlalu, begitu, ya. Selanjutnya binatang itu dilempar dengan batu itu, kemudian matilah, dibunuhlah, dan orang-orang pun bisa berlalu lalang, ya, alhamdulillah. Lalu dia datangi sang rahib, dia ceritakan apa yang dia alami. Apa kata si rahib? Hai anakku, engkau sekarang lebih mulia daripada aku. Keadaan engkau sudah sampai di suatu level, suatu derajat, suatu tingkat yang aku sendiri dapat memakluminya. Ya. Sesungguhnya engkau akan terkena cobaan, ujian, ya. Maka jika engkau terkena cobaan ujian, jangan menunjuk kepadaku. Artinya jangan bocorin bahwa kamu ngaji sama aku, gitu. Paham ya? Nah, terus pemuda itu lalu dapat menyembuhkan orang buta. Dia bisa menyembuhkan orang berpenyakit lepra.
serta dapat mengobati orang banyak dari segala jenis penyakit. Hal ini sampai ke telinga seorang kawan seduduk, yakni sahabat karib sang raja. Ya, jadi katakanlah mungkin salah satu menterinya lah di sidang kabinetnya gitu. Ya. Nah, si sahabat karib raja ini kena penyakit sampai hilang penglihatan, jadi buta dia, ya kan? Maka dia datangi pemuda itu, karena dia udah tersiar kan beritanya ini pemuda banyak menyembuhkan orang gitu ya. Maka si menteri ini atau si sahabat karib raja ini datang ke si pemuda itu dengan membawa aneka hadiah yang banyak jumlahnya. Kemudian dia bilang, apa saja yang ada di sisimu ini adalah menjadi milikmu wahai pemuda, apabila engkau dapat menyembuhkan aku. Apa kata si pemuda? Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun, hanya Allah sajalah yang dapat menyembuhkan. Maka jika Tuhan suka beriman kepada Allah Ta'ala, saya akan berdoa kepada Allah, semoga Allah suka menyembuhkan Tuhan. Gitu. Jelas ya sampai sini? Nah, kawan raja itu lalu beriman kepada Allah Ta'ala, tanpa ragu dia beriman kepada Allah. Kemudian Allah menyembuhkannya. Dia lalu datang ke raja, terus duduk di dekat raja sebagaimana duduknya yang sudah-sudah, ya. Nah, raja kemudian nanya, raja bingung gitu ngelihat dia, kayaknya udah bisa ngeliat nih, gitu. Nggak kayak kemarin jalan ngeraba-ngeraba gitu. Ini jalan kok normal aja. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu itu? Maksudnya siapa yang menyembuhkan butamu itu? Kawannya jawab, Robku, Tuhanku. Si raja nanya, adakah engkau punya Rob selain aku? Sombong kali gitu. Ya tapi begitulah, semua raja kan kayak gitu. Mulkan Jabriyah kan kayak begitu. Maka dijawab sama temannya ini, Robku dan Robmu adalah Allah. Mantap ya. Ya halilintar itu didengar sama si raja, ya kan? Kawannya itu lalu ditindak oleh raja. Oh, raja nggak terima, ditindak langsung dan terus menerus disiksa, ya. Sampai akhirnya kawannya itu menunjuk kepada si Hulam, si pemuda yang menyebabkan kesembuhannya, ya. Didatangkanlah si pemuda itu. Nggak taunya pemuda itu kader dari si tukang sihirnya, gitu, ya kan? Sehingga si raja, ya begitu udah ketemu si pemuda, nanya, "Hai anakku, kiranya sihirmu sudah sampai ke level, ke derajat, ke tingkat bisa menyembuhkan orang buta, orang berpenyakit lepra, dan kau dapat melakukan ini dan dapat melakukan itu." Apa kata si pemuda? Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan seseorang pun, hanya saja Allah Ta'ala dialah yang menyembuhkan. Maka pemuda itu pun ditindak, ya, disiksa terus-terusan sama si raja, sampai akhirnya pemuda itu ya bocor juga, gitu, ya. Dia bilang dia dapat pelajaran, ya, dari pendeta, dari rahib, ya. Maka si rahib diseret ke istana, pendeta pun didatangkan. Kemudian kepadanya dikatakan, kembalilah dari dinmu, dari agamamu. Artinya si raja nyuruh si pendeta supaya tinggalkan agama tauhid, tapi ikutilah agama raja, gitu, ya. Percaya bahwa raja yang maha kuasa. Maksudnya supaya dia meninggalkan agama Nasrani dan beralih menyembah raja dan patung-patung, ya. Pendeta itu enggan mengikuti perintah raja. Raja meminta supaya diberi gergaji. Kemudian diletakkanlah gergaji itu di tengah kepala pendeta. Kepala itu dibelah sehingga jatuh kedua belahan kepala tersebut. Syahid pendetanya, ya. Selanjutnya didatangkan pula kawan seduduk raja tadi, yang tadi mantan buta itu, ya. Terus dikatakan kepadanya, kembalilah kamu dari agamamu itu, tinggalkan agamamu itu, kembali kepada meyakini aku sebagai yang maha kuasa. Maka si sahabat karib raja ini pun enggan menuruti perintah raja. Kemudian diletakkan pula lah gergaji di tengah kepala si sahabat raja ini, lalu dibelah sehingga jatuhlah kedua belahannya itu. Nah, seterusnya didatangkanlah pula si Hulam, si pemuda itu. Kepadanya diperintahkan, kembalilah dari agamamu. Si pemuda itu pun menolak ajakan raja. Kemudian pemuda itu diberikan kepada sekelompok tentara raja. Kemudian raja mengeluarkan perintah, pergilah membawa anak ini ke gunung ini atau itu, naiklah dengannya, dengan si pemuda ini ke gunung itu. Jika engkau semua telah sampai di puncak gunung, maka bila mana pemuda itu kembali dari agamanya, artinya kembali mempercayai raja sebagai yang maha kuasa, boleh engkau lepaskan.
Tapi jika tidak, dia ngotot dengan agama dia, maka lemparkanlah pemuda itu dari atas gunung itu, biar mati gitu, jatuh ke jurang ya. Tentara-tentara itu pergi membawa si pemuda, kemudian menaiki gunung. Lalu anak itu berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lepaskanlah hamba dari orang-orang ini dengan kehendak-Mu. Ya, dia minta pertolongan Allah supaya ya para algojo ini, tentara-tentara raja ini ya tidak bisa berbuat apa-apa pada dirinya, tidak menzoliminya. Kemudian gunung itu pun bergerak keras ya, gempa, terjadi gempa, dan orang-orang itu jatuh semuanya kecuali si pemuda ini. Anak itu lalu berjalan menuju ke tempat raja, dia balik ke raja ya. Raja pun bertanya, apa yang dilakukan oleh tentara-tentaraku? Dijawab oleh pemuda itu, Allah Ta'ala telah melepaskan aku, membebaskan aku dari tindakan jahat mereka. Begitu ya. Maka si raja akhirnya menyuruh lagi sekelompok tentara lainnya, pergi bawa pemuda ini dalam sebuah tongkang. Tongkang itu rakit ya, atau perahu lah gitu ya. Dan berlayarlah sampai ke tengah lautan. Jika si pemuda ini kembali dari agamanya, maka lepaskan, bebaskan dia. Tapi jika tidak, dia ngotot dengan agama dia yang selama ini dia yakini, lempar dia ke dalam laut. Nah, orang-orang bersama-sama pergi membawa pemuda itu. Terus di atas perahu itu, si pemuda itu berdoa lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, bebaskanlah hamba dari orang-orang ini dengan kehendak-Mu. Tiba-tiba tongkang itu terbalik, terguling ya. Semua tenggelam mati kecuali anak itu. Maka si pemuda itu sekali lagi berjalan ke tempat raja. Ya, ini unik sekali nih pemuda ini, beraninya luar biasa. Raja pun bertanya, apa yang dikerjakan tentara-tentaraku? Dijawab oleh si pemuda, Allah telah melepaskan aku dari tindakan mereka. Ya. Selanjutnya si pemuda, giliran sekarang si pemuda yang nanya sama raja, Tuhan tidak dapat membunuh aku, sehingga Tuhan melakukan apa yang kuperintahkan. Semantap ya. Jadi kayak Hamas gitu ya kan. Kalian mau lihat kami berhenti nggak memerangi kalian ya kan? Ayo kita gencatan senjata, ayo kita bikin aturan main, tuker-tukeran tahanan ya kan? Saya lepas tahanan 10, kalian lepas 3.000 tahanan Palestina gitu ya kan? Jadi ini sekarang giliran si pemuda yang ngatur nih. Raja bertanya, apa itu? Maksudnya bagaimana caranya aku bisa membunuh kamu? Maka si pemuda menjawab, Tuhan kumpulkan semua rakyat di suatu lapangan. Kemudian Tuhan salib saya di batang pohon. Kemudian ambil sebatang anak panah dari tempat panahku ini. Lalu letakkanlah anak panah itu pada busurnya. Kemudian sebelum melepaskan anak panah dari busurnya, engkau ucapkan ya Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Rabb pemuda ini. Terus lepaskanlah anak panah itu. Sesungguhnya apabila Tuan Raja mengerjakan semua itu, tentu Tuan Raja dapat membunuhku. Maka tanpa ragu-ragu raja mengumpulkan semua rakyat di suatu padang luas ya. Pemuda itu disalib pada sebatang pohon. Kemudian dia ambil sebuah anak panah dari tempatnya, dari tempat panahnya. Lalu si raja letakkan anak panah di busur. Terus dia ucapkan Bismillahirrabbilghulam. Melesatlah ya anak panah itu ya, dan jatuhlah anak panah itu di pelipis anak tersebut, pemuda tersebut. Maka pemuda itu meletakkan tangannya di pelipisnya, kemudian dia mati syahid. Ya, meninggal dia, meninggal. Nah, orang-orang yang menyaksikan pemandangan itu, rakyat yang hadir di lapangan itu, tiba-tiba rame-rame mengatakan, Amanna bi Rabbil Ghulam. Kami semua beriman kepada Rabbnya si pemuda itu, ya kan? Maka si raja didatangi oleh si tukang sihir dan dikatakan kepadanya, adakah Tuan Raja tahu apa yang selama ini Tuan takutkan? Benar-benar demi Allah, apa yang Tuan Raja takutkan telah datang, yakni keimanan seluruh rakyat. Orang-orang semuanya telah beriman ya. Wow, panas si raja ya kan, pusing, keliling 7 keliling gitu kayak Netanyahu ya kan. Nah, akhirnya raja memerintahkan supaya orang-orang itu digiring ya, rakyat digiring ke celah-celah bumi yang bertebing kanan kirinya. Dan di dalam celah-celah itu diletakkan kayu dan dibakar api ya. Kemudian kata si raja, barang siapa yang tidak kembali dari agamanya, lemparkan ke dalam celah-celah itu.
atau suruh mereka melempar diri mereka masing-masing ke dalamnya. Maka orang banyak melakukan yang seperti itu karena orang banyak tidak ada lagi yang mau jadi kafir dan jadi musyrik lagi. Jadi artinya mereka semua memilih untuk menyatakan amantu bi rabbil gulam, aku beriman kepada Robnya gulam. Ya. Jadi setiap ditanya kamu beriman pada siapa? Amantu bi rabbil gulam. Enggak ada yang bilang amantu bil malik, ya kan? Saya percaya pada raja, enggak ada. Semuanya mengatakan amantu bi rabbil gulam. Langsung didorong, dicorokin masuk ke dalam api, ya kan? Sampai ada seorang wanita, ya, dia dengan gendong bayinya. Nah, wanita ini ketika ditanya, dia jawab dengan mantap, amantu bi rabbil gulam. Tapi begitu disuruh melemparkan dirinya ke dalam api, dia agak ragu-ragu. Bukan karena takut dirinya mati, tapi membayangkan bayinya, gitu. Dia kasihan sama bayinya. Tiba-tiba dengan izin Allah, bayinya itu berbicara kepada emaknya, padahal masih bayi. Ya, dia bilang, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai bunda, bersabarlah karena sesungguhnya ibu berada di atas kebenaran. Masya Allah. Dia dilempar ke dalam api. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita ikuti kisah ini, berarti satu rakyat kerajaan ini mati atau hidup? Mati semua apa? Tetapi Allah jelas-jelas mengatakan dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan yang besar, ya. Jadi tidak ada di antara kita yang boleh menganggap saudara kita di Gaza itu matinya konyol. Enggak ada yang mati konyol. Semua itu mati untuk menyatakan bahwa diri mereka siap mempertaruhkan apapun dalam rangka menjadi penjaga terdepan dari Ardul Mubarakah, ya, tanah yang Allah berkahi, Ardul Muqaddasah, tanah yang Allah sucikan, dan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya, karenanya kita tidak boleh ikut-ikutan dengan pemahaman yang ngawur, ya kan, yang seolah-olah menggambarkan bahwa kematian orang-orang di Gaza itu nggak ada manfaatnya, ya. Tidak, manfaatnya besar sekali. Kalau istilahnya Hussein yang baru pulang dari Gaza, ya, sekian banyak mata yang tadinya melek menjadi tertutup karena terbunuh oleh bombardirnya Israel, telah menyebabkan sekian banyak orang di dunia ini mata hatinya terbuka, ya, menjadi sadar bahwa inilah hakikat kehidupan yang mulia, hakikat yang namanya bersabar, ya. Dan untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebentar ya, Bu. Nah, udah. Tolong Pak, wali itunya, tumblernya. Tumbler. Oke, sebenarnya. Alhamdulillah. Cukup menarik ya kajian ini ya. Seperti biasa, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Sebelum Pak Lalu saya ingin bertanya sebentar ya. Ustaz, sebentar, Yahudi ini sebenarnya merupakan bangsa atau agama ya Pak ya? Itu ya. Kita juga boleh menerima ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kebencian orang yang sekarang ini mereka karena nabinya itu bukan berasal dari kaum mereka. Mereka tuh kayaknya benci banget. Ada lagi Bapak-Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin saya lihat tuh di YouTube ya, atau mungkin di media sosial ya, bahwa Raja Salman menyatakan bahwa Israel tidak akan menang di Palestina. Ini apakah akan menang terlambat atau memang menjadi kenyataan? Terima kasih. Yang ngomong siapa? Raja Salman, Pak.
Oh, bukan MBS-nya tapi S-nya. Ya pokoknya kemarin saya baca gitu tapi ada pernyataan begitu bahwa Israel tidak akan undang Yahudi tidak akan undang di Palestina. Dan juga dari hari-hari ini tidak berani banyak. Apakah memang ini pernyataan terlambat apa memang kebenaran? Apa baru insaf? Emang hadisnya bukan betul. Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Yang satu dari Fauzi, satu dari Ibu tadi, sama satu dari Pak Zul. Ya, untuk menjawab pertanyaan Fauzi, sebenarnya Yahudi ini adalah agama sekaligus ras. Ya. Jadi orang tidak mungkin bisa jadi Yahudi kecuali dia berdarah Bani Israel. Karenanya dalam perjalanan sejarah ada satu ras tertentu yang mereka kemudian tinggal di suatu wilayah yang merasa dirinya terjepit antara kaum muslimin di selatan dan kaum Nasrani di barat. Ya, bangsa ini disebut dengan bangsa Khazar. Khazar ini wilayahnya di daerah Kaukasus. Ya. Nah, jadi waktu itu di sebelah selatan umat Islam yang sedang berkuasa, di sebelah barat di Eropa itu Nasrani yang berkuasa. Nah, jadi Khazar ini takut kalau mereka diserang dari selatan, nanti mereka akan dikuasai sama kaum muslimin. Kalau diserang dari barat akan dikuasai sama Nasrani. Akhirnya mereka musyawarah. Dari hasil musyawarahnya itu mereka memutuskan untuk kalau gitu kita masuk agama Yahudi aja. Karena menurut kaum muslimin maupun kaum Nasrani, Yahudi itu adalah keluarga mereka juga. Jadi artinya sama-sama agama langit gitu, agama samawi gitu. Nah, akhirnya mereka jadi Yahudi, dan ini yang sering diistilahkan dengan Bani Israel suku ke-13. Kan sukunya cuma 12 kan? Nah, muncul yang ke-13. Nah, termasuk Yahudi-Yahudi ini kemudian dikenal dengan istilahnya Yahudi Khazar atau Ashkenazim. Ashkenazim. Mereka ini Yahudi-Yahudi KW sebenarnya, tetapi kelakuannya merasa dirinya lebih Yahudi dari Yahudi. Dan banyak sekarang Yahudi yang berwarga negara Israel di negara haram Zionis Yahudi Israel ini di Palestina, ya kan? Mereka ini banyak yang orang-orang Khazar ini. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara asalnya, Yahudi itu adalah agama yang sekaligus ras, darah, ya. Kalau dia bukan Bani Israel, dia nggak mungkin bisa jadi Yahudi. Makanya agama Yahudi itu nggak bisa disebarluaskan. Dia nggak bisa disebarluaskan. Dia bukan agama dakwah. Lain dengan kita Islam. Islam ini agama dakwah. Kita tidak peduli orang itu mau bangsa apapun, dia bisa jadi Muslim asalkan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berusaha sekonsekuen mungkin menjalankan ajaran Islam. Tapi kalau Yahudi nggak begitu. Yahudi itu hanya orang bisa jadi Yahudi kalau dia memang berdarah Yahudi, Bani Israel. Begitu. Ya. Makanya pertama kali ajaran nasionalisme itu muncul dari mereka. Nasionalisme, fanatik kelompok, ya kan, itu ada dari mereka. Karena bagi mereka yang namanya ikatan agama sekaligus ikatan ras, ya kan, ikatan suku bangsa, begitu. Ya. Kita yang main ini nasionalismenya nasionalisme KW sebenarnya, gitu. Ya. Makanya kalau mau nasionalisme sekalian aja Islam, itu sebagai pegangan, ya, nggak usah tanggung-tanggung. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, benarkah Yahudi itu kebenciannya kepada kita umat Islam karena Nabi yang datang itu bukan dari mereka? Itu benar. Tetapi pada dasarnya sebelum itu pun mereka sudah benci dengan siapapun di luar kalangan mereka. Karena apa? Karena mereka punya penyakit yang namanya asobiyah. Asobiyah itu artinya fanatik kelompok. Ya, mereka merasa kelompok mereka saja yang benar, yang merupakan sya'bullah al-mukhtar, bangsa pilihan Allah, begitu. Sehingga buat mereka, selain dari kelompok mereka, mereka istilahkan ghayyim. Ghayyim itu orang-orang yang bukan orang, gitu ya. Jadi kelas bawahnya orang. Makanya mereka merasa boleh berbuat apa saja kepada siapapun di luar kelompok mereka, begitu ya. Itulah Yahudi, ya, khususnya apalagi Zionisme. Dan perlu diketahui bahwa Yahudi itu sekarang punya 2 kitab. Kalau dulu kitab sucinya cuma Taurat, ya, Taurat, ya kan. Sekarang mereka punya yang namanya Talmud.
Talmud itu kitab bikinan manusia, ya, karya-karya mereka sendiri, ya, orang-orang mereka sendiri, dan isinya sangat mengerikan. Salah satu ayat Talmud misalnya mengatakan, kalau engkau lihat ada orang non-Yahudi sedang tenggelam, biarkan aja dia mati. Nah, gitu. Itu ajaran mereka, ya, karena memang mereka tidak menganggap orang selain yang sama-sama Yahudi kayak mereka itu sebagai orang. Makanya kan pernah Menteri Pertahanan Israel ketika akan melakukan pemboman di Gaza, dia bilangnya apa? Kita akan basmi Hamas ini, ya, dan kita akan basmi seluruh rakyat Gaza kalau perlu, dia bilang gitu, karena mereka they are animals, mereka semua binatang. Nah, gitu ya. Di mata mereka seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dari Pak Zul, ya. Pak Zul bilang, Pak Zul dengar Raja Salman menyatakan kalau Israel tidak akan menang. Ya, ini satu ungkapan kebenaran atau kesadaran yang terlambat, ya. Ya, kita ini aja lah, kita daripada capek perasaan kita anggapnya ini kebenaran. Ya, memang kebenaran, ya, bahwa sesungguhnya Israel cepat atau lambat akan musnah dari peta dunia, dia akan terhapus dari peta dunia. Ya, dan insya Allah itu bahasan kita berikutnya, ya. Jadi kita akan bahas nantinya tentang musnahnya negara haram Zionis Israel. Dan titik tolak kita dari prediksi seorang yang mulia bernama Ahmad Yasin, dia pendiri Hamas, di mana dia pernah mengatakan bahwa dia memprediksikan kehancuran Zionis Israel itu terjadi tahun 2027, ya, 2027. Berarti berapa tahun lagi? 4 tahun. Ya. Dan dia bicara tidak serampangan, tidak tanpa dasar, ya. Dia punya dasarnya. Di dalam Al-Quran digambarkan bahwa per 40 tahun itu adalah pergantian generasi, ya. Insya Allah kita nggak sempat bahas sekarang. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, Insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Masih ada kesempatan dari Ustaz sampai ini. Bapak. Pak, nanya Pak. Oh iya, silakan Bu Evi, ya. Pak, gimana Pak dengan nasionalisme? Kayak misalnya ABRI itu kan harus nasionalisme, ya Ustaz, ya? Ya. Gimana itu Ustaz? Maksudnya gimana tuh gimana? Masalah nasionalisme kita untuk ini keislaman aja gitu, ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak anggota ABRI gitu kan, kadang-kadang bilang kan nasionalisme, bilang cinta negeri gitu kan. Orang kan sejak itu wajib menyanyikan pada mau negeri jiwa raga kami gitu kan. Nah, itu gimana Ustaz? Ya, jadi memang paham ini tadi sudah saya katakan dia asalnya dari Yahudi. Karena Yahudi sendiri kalau mereka menjadi nasionalis itu sama menjadi sesuai dengan akidah mereka sendiri. Ya, karena bagi mereka ya suku, ya bangsa, ya sekaligus agama, keyakinan. Kalau kita kan enggak. Bagi kita siapapun, jenis suku apapun, jenis bangsa apapun, mau jadi muslim bisa, gitu. Muslim itu bukan hanya orang Arab, gitu loh, ya kan? Orang non Arab juga bisa jadi muslim, dan banyak sudah sekarang orang di luar Arab yang jadi muslim, termasuk kita kan? Kita kan bukan Arab. Nggak tahu Pak Fauzi, Pak Fauzi Arab. Nah, jadi di dalam Islam itu nggak ada kita istilahnya seseorang itu menjadi lebih mulia karena dia bangsa tertentu, tidak ada, ya. Ayatnya itu surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha thumma wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia sekalian, sungguh kami telah ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, ayah bunda kita Adam dan Hawa alaihi wassalam. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Nah, gitu ya. Jadi bagi kita, mau dia Arab kayak, mau dia Cina kayak, mau dia Amerika kayak, mau dia bule Eropa kayak, ya kan, mau dia Afrika kayak, keriting kayak, hitam kayak, putih kayak, kuning kayak, warna kulitnya, selagi dia orang bertakwa, di mata Allah dia orang mulia, begitu. Tapi kalau Yahudi enggak, Yahudi itu ya orang Yahudi saja yang mulia, ya, bangsa Israel aja yang mulia, gitu. Nah, karenanya mereka menyebarluaskan ajaran ini kepada
kelompok di luar mereka yang kemudian dikenal dengan ajaran nasionalisme. Nah, konyolnya kita mau terima ajaran itu, padahal ajaran itu membuat kita terkotak-kotak berdasarkan bangsa. Padahal kita nggak boleh mengkotak-kotakan diri berdasarkan bangsa. Ya, negara-negara paham ini sekarang seolah-olah ya kita orang Indonesia kalau ada kejadian di Malaysia nggak peduli, padahal itu saudara Muslim kita juga kan. Gitu. Nah, seperti itu ya. Dan termasuk seperti sekarang ini, ketika Palestina sedang mengalami kesulitan seperti itu, ya kan bangsa-bangsa Arab lain kayak emoh gitu kan, itu negara lu loh, negara Palestina. Gue kan negara punya negara sendiri, gue sibuk dengan negara gue. Ya, atau ada istilah kepentingan nasional gitu. Kepentingan nasional di atas segala-galanya. Ya padahal tidak, kalau bagi kita kepentingan iman kita itu di atas segala-galanya, kepentingan keislaman kita, ketakwaan kita itu di atas segala-galanya, karena itu kalau ukur kemuliaan bagi kita. Gitu. Nah terus ibu nanya soal TNI, ya tanya sama mereka lah, gitu ya kan. Saya nggak bisa mewakili mereka, ya kan. Tapi kalau seorang Muslim dimanapun profesi dia, seharusnya dia menyadari keislaman dia tidak boleh dikalahkan atau disetarakan dengan nilai-nilai selain daripada Islam. Itu semua nilai-nilai lain pada hakikatnya buatan manusia, sehingga nggak bisa disaingi atau menyaingi nilai yang datang dari Allah. Nilai Rabbani, sibghatullah, ya celupan Allah itu harus mengatasi semua celupan lain. Ya jangan gara-gara faham nasionalisme, akhirnya kita nggak peduli sama saudara Muslim kita, saudara seiman kita di Palestina, ya kan? Dengan dalih nggak ada urusannya dengan kepentingan nasional kita, nggak begitu. Ya ini bukti bahwa kita beriman, sebab kata Nabi, ya seorang mukmin bagi seorang mukmin lainnya adalah seperti saudara, ya kan? Atau seperti satu bangunan, satu bagian dengan bagian lain saling menopang, ya, saling mendukung begitu. Tapi nasionalisme ini telah menyebabkan umat Islam sedunia ini jadi terkotak-kotak gitu. Ya, itu masalahnya, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, mari kita tutup majelis kita karena sudah sampai di ujung perjalanan program kita ini, dan kita akhiri dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.